Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sumber Konto TV dimanapun Anda berada. Selamat malam, berjumpa lagi dengan TV Desa Sumber Konto dalam acara Ngobrol Santai, santai tapi berisi. Kali ini atau malam hari ini kita eh, kedatangan seorang tamu yang luar biasa, narasumber yang luar biasa. Spesial ini benar-benar suatu kehormatan bagi TV Desa Sumber Konto karena telah hadir di tengah-tengah kita eh, tokoh Kim nasional yang selama ini mungkin sudah membina Kim se-Nusantara untuk kemajuan kelompok informasi masyarakat yang ada di Indonesia ini. Siapa beliau? Nanti langsung saja kita perkenalan. Selamat malam, Bu Dr. Manik Sunoantari MSI. Selamat datang di Kota Batu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sudah diundang oleh TV Desa Sumber Gondo Batu Malang. Alhamdulillah kita bisa ketemu ya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Dan udah ketemu teman-teman dengan suasana yang akrab, menyenangkan. Sahdu. Ya. Satu kehormatan bagi saya mewakili teman-teman di Kim Nusantara bisa hadir di TV Desa Sumber Gondo Batu Malang. Apa ini yang bisa kita bahas ini apa ini? Iya, sebelumnya biar lebih akrab ya dengan TV Desa Sumber Konto ataupun seluruh pemirsa yang ada di manapun berada, pemirsa Sumber Konto TV, biar lebih akrab mungkin perlu lebih tahu lebih dalam, lebih jauh tentang Bu Mani ya. Ini datang ke Batu ini hari apa Bu Mani datang ke sini? Kebetulan saya ada acara dengan Aspikom, Asosiasi Ilmu Komunikasi se-Indonesia, dan dari hari Kamis sampai acaranya Jumat ini tadi baru selesai, itu ya, besok harus pulang. Jadi alhamdulillah banget saya diberikan kesempatan untuk bertandang ke teman-teman Kim yang kemarin sudah pernah melakukan lomba TV Desa, di mana kebetulan saya menjadi salah satu juri di lomba TV Desa. Ya, alhamdulillah. Jadi dari situ akhirnya mengenal TV Desa yang ada di seluruh Kota Batu ini, Bu ya. Iya. Kesannya Bu Mani, kesannya setelah datang ke Kota Batu, kan kemarin kan ketemu hanya virtual ya lewat media Zoom. Ya, sekarang langsung datang ke Kota Batu ini rasanya gimana? Dingin atau hanya biasa-biasa saja karena jenengan mungkin barangkali pernah ke tempat yang lebih dingin dari Batu. Saya sudah pernah ke Batu ya 2 tahun yang lalu ya. Gitu saya ya? ke Bromo gitu. Jadi sudah Mampir ke Batu. tahu Batu Malang. Sayangnya saya belum akrab betul dengan Kim yang ada di Malang gitu. Tahun 2014 ya, itu pernah ada pertemuan Kim di Bandung. Nah, ada Kim dari Kota Malang gitu, tapi mereka kebanyakan dari UMKM gitu. Oh, begitu. Nah, jadi saya juga ini kok usahanya produksi makanan kan memang khasnya Malang ya, keripik gitu. Ini saya bertanya-tanya loh, ini diseminasinya yang mana gitu. Nah, kebetulan saya kemarin kontak Mas Andri, Pak Andri ya, Nun Sewu, Pak Kabit gitu, dan beliau dengan terbuka sekali ya, sangat welcome. Ayo Bun main, lihat teman-teman di Kim gitu. Apa yang dikerjakan teman-teman Kim. Nah, saya senang memang biasanya kalau kebetulan saya mampir di daerah, saya pasti cari Kimnya yang di mana gitu, dan sebisa mungkin di waktu yang sempit saya bisa ketemu teman-teman Kim gitu. Waktu misalnya ke Lampung, mereka kan andalannya radio ya. Nah, saya diajak ke stasiun radionya, ini radio komunitas. Nah, jadi tahu gitu. Itu sih gitu. Ya, jadi kalau yang seperti itu jadi masih ingat dengan zaman Klopin Capir dulu Bu ya. Iya, kan
Kim ini menurut sejarahnya kan merupakan transformasi dari kalau pencapir zaman Pak Harto dulu. Ya, zaman Orde Baru, kemudian reformasi. Kalau Kim kan itu kan sifatnya top down. Nah, kemudian setelah Orde Baru nggak ada, ini bagaimana nih, gitu ya, mau apa? Padahal di masyarakat itu di level grassroots banyak sekali masalah-masalah informasi yang nggak nyampe, sehingga karena adanya kebutuhan terhadap informasi itu, maka tergerak teman-teman yang dulu pernah di kelompok pencapir bangkit untuk mencari solusi ya terhadap masalah apa yang kemudian menjadi permasalahan dari masing-masing wilayahnya itu. Nah, Hmm, jadi bukan lagi top down tapi bottom up. bottom Jadi up. masyarakat itu tidak hanya menjadi objek di pembangunan tapi menjadi subjek juga gitu sekaligus Iya, keinginannya kan seperti itu. iya. Maka muncullah yang namanya kelompok Informasi informasi masyarakat. masyarakat itu. Baik, baik. Nggih, nggih, nggih. Ya, Bu Mani, menarik sekali ya di awal pembicaraan kita dengan Bu Mani ini begitu apa? Sangat excited sekali bagi kita, terutama generasi muda yang belum tahu bagaimana sejarah berdirinya Kim. Nah, kita kembali barangkali ke topik awal ya, Bu Mani. Tadi sempat disebutkan oleh Bu Mani bahwasanya Bu Mani ini adalah salah satu atau mungkin bisa dibilang ketua pembina atau pengawas Kim Nusantara. Nah, sebenarnya apa sih Kim Nusantara itu? Apakah merupakan induk daripada Kim-Kim yang ada di kabupaten kota, provinsi, seluruh Indonesia ini atau gimana, Bu? Awal berdirinya bagaimana, siapa yang membidani, dan latar belakang apa yang melatar belakangi berdirinya Kim Nusantara ini, Bu? Saya kalau dibilang pembina itu kok ya ngeri gitu Oh ya. gitu ya. Saya lebih Apa? senang dibilang penggembiranya Oh, Kim penggembira. gitu ya. Saya lebih senang begitu loh. Buat saya lebih nyaman gitu. Jadi kalau apa pembina itu rasanya kok saya tuh di atas Iya, iya. teman-teman gitu. Jadi wow ini kayaknya kalau dalam struktur organisasi kan kita setara gitu. Oh gitu. Oke. Gitu. Jadi kolegial ya Ya. modelnya kalau di Kim itu. Jadi Eee, sebetulnya kenapa saya tertarik dengan Kim, itu awal mulanya ketika saya waktu ngambil S3 itu ya, mau ambil S3 itu, saya tertarik karena dulu saya, beberapa kali ikut, apa, project di Kominfo, kemudian tiba-tiba ada, ini loh ada kelompok informasi masyarakat. Nah, terus saya pikir, "Ini apa sih?" Gitu ya, Iya, iya. bertanya-tanya. Kemudian di 2009 itulah saya mulai betul terjun ke pengen tahu itu Kim itu apa, gitu. Sehingga sampai hari ini, itu kan teman-teman aja itu yang kemudian mendorong, "Udahlah, Bun menjadi apa, pembinanya teman-teman ini," gitu. Karena Bunda kan yang lebih dulu paham, lebih tahu, sebetulnya nggak paham juga sih kalau saya bilang, Iya, iya. karena Karena lebih keinginan paham tahuan yang tinggi iya, itu ya. jadi sebetulnya karena teman-teman lah, saya bisa termotivasi ya karena melihat, motivasi teman-teman gitu ya, Hmm. mereka sangat, apa ya, punya keinginan yang kuat bagaimana kemudian membuat masyarakat ini mengerti gitu ya, memberdayakan masyarakat ini gitu. Ya itu akhirnya mendorong saya menjadi stimulus saya untuk gimana ya caranya supaya kita ini bisa terintegrasi, terkoordinir gitu. Karena waktu 2000 berapa itu ya, 2000 itu 2000 berapa saya lupa, itu jumlah Kim se-Indonesia ada 4.000 sekian. Kemudian saya datang ke daerah, nggak ada itu Kimnya sudah banyak yang, mohon maaf ada yang ketuanya meninggal jadi nggak berlanjut, Hmm. terus nggak berjalan gitu Iya, ya. Karena dulu memang di 2008 ada arahan dari Kominfo untuk membuat Kim gitu. iya, Tapi setelah itu terus, nggak lagi ada kegiatan menghilang gitu. Nah menghilang. beberapa kemudian, wah ini kalau begini gimana kita menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Sebetulnya kan ringan-ringan aja. Misalnya, tentang lapangan pekerjaan, terus tentang teman-teman yang sekolah itu nggak sampai
SMA, putus Mhm. sekolah. Nah, ini gimana ya supaya teman-teman ini mendapat pendidikan yang layak, lapangan pekerjaan bisa, didapat informasinya, kemudian masalah keamanan, nah itu muncul. Nah, dari situlah kemudian kan muncul kim-kim di seluruh Indonesia. Nah, kemudian teman-teman yang menjadi apa ya, saya itu hanya pemantik aja sebetulnya. Jadi teman-teman yang sangat punya keinginan kuat itu seperti Kang Yus Hartiman dari Kim Jabar, kemudian Mas, Denny, Boni Mas Boni, dari Surabaya, Jawa Surabaya. Timur, Mhm. kemudian Abah Denny dari Tasik, lalu ada Pak, Zainal Muhibin dari Pekalongan. Itulah yang menjadi motor gimana kalau kita membuat, game, Indonesia begitu ya, awalnya kan begitu, gitu. Iya. Untuk menyatukan visi misi supaya nggak sendiri-sendiri gitu. Jadi dengan adanya, game nasional ini kita lebih terarah gitu, bahwa Mhm. bagaimana kemudian fungsi game ini dipahami, bahwa fungsi sebagai diseminasi informasi, bagaimana memberdayakan informasi ini supaya bisa mempunyai nilai tambah Iya. bagi masyarakat. Jadi ya Mhm. sederhana saja sih Iya. gitu. Nah itu proses gitu, waktu itu kita cetus awal itu di Surabaya, saya nggak ikut pertemuan, kemudian di Palembang yang kedua, nah itu ketemu kim seluruh, Indonesia mewakili provinsi-provinsi sampai Papua juga hadir, kita sepakat mari kita sama-sama bangun, kim Indonesia, itu Mas. Nah pada saat kemarin 2020 sampai 2021 itu memasukkan kan kita harus daftar tuh AHU Iya. ke Kumham, Mhm. kan online. Iya, betul. Kim Indonesia nggak bisa karena sudah Mhm. ada nama Kim depan, terus apa ya ini, Indonesia Kim dibalik gitu, sampai kita juga, meminta saran dari notaris, ini gimana gitu. Lama itu sampai hampir 6 bulan terkatung-katung kita masalah Belum dapat nama nama. gitu, karena ditolak secara Iya, sistem iya betul. gitu. Karena Akhirnya udah ada nama yang ya, menyamai, sudah ada. Jadi ternyata teman-teman di daerah itu lajunya lebih kuat, lebih lebih kenceng. cepat. Ada yang sudah membuat, AHU, AHU-nya iya gitu, betul. sehingga itu tertolak sendiri oleh Mhm. sistem. Akhirnya ya sudah muncullah Kim Nusantara. Alhamdulillah, bisa masuk, ya sudah kita, itu yang menjadi dasar ketika nanti teman-teman melakukan berbagai aktivitas Kim, itu singkatnya seperti itu. Jadi kenapa Nusantara? Ya karena itu bolak-balik tertolak secara sistem gitu Iya, ya, iya. gitu. Akhirnya muncullah nama Kim Nusantara itu Ya, yang bisa masuk ke Kemhan, iya itu. gitu. Jadi komunikasi kita dengan Pak Denny, dengan Kang Yus, dengan Mas Boni, Pak Zainal, kita coba lagi gitu ya. Kayak orang, apa, menang dapat undian ya, Iya. Anda belum beruntung, coba lagi, waduh ganti lagi itu. Waduh itu rasanya, Iya, apa iya. kita perlu cari wangsit nih Boni ya, kemana gitu ya, kan Boni dari apa kita mesti ke Gunung Kawi nyari ini gitu. Ternyata bolak-balik, dan itu proses gitu ya. Iya, Nah iya, iya. alhamdulillah begitu keluar Kim Nusantara. Kenapa? Karena begitu dulu awal ketika kita klik di Google gitu nama Kim gitu ya, Iya. yang keluar Kim Kardashian gitu. Oh. Jadi bukan Oh, Kim kelompok Kardashian. oh iya, walah kalau itu yang Iya. senenglah bapak-bapak saya bilang gitu. Iya, Nggak ada begitu Kim, wah ini Kim nggak Kardashian. bener nih begini gitu. Jadi bagaimana supaya Kim ini bisa dikenal gitu. Iya, Nah betul. itu jadi wah kalau begini bahaya nih Bu, nanti keluarnya Kim Kardashian gitu, Kang Yus juga. Jadi kita bercandaan begitu. Mhm. Nah setelah, kita jadi ini kemudian teman-teman mulai rajin menulis Iya, ya kan apalagi sekarang kan, apa digital ya. Nah iya, muncul itu nama kelompok informasi masyarakat tuh otomatis yang muncul adalah Kim gitu ya, iya. entah Kim Batu, entah gimana gitu. Jadi sudah bukan lagi tadi muncul Kim Kardashian. Kardashian itu gitu. Iya, siap. Iya, cerita menarik di balik, lahirnya Kim Nusantara. Iya, iya. Iya, Iya, Bu Mani, menarik sekali kita membicarakan masalah Kim Nusantara ini karena ini bagaimanapun juga merupakan induk daripada Kim yang ada di seluruh Nusantara. Kasarannya seperti itu. Eee, apa yang sudah pernah dilakukan oleh Kim, Nusantara tentunya ke bawah, ke Kim-Kim yang ada di kota-kota, provinsi, itu apa saja kira-kira? Apakah dalam bentuk pembinaan, workshop, atau mungkin apa? Mungkin problem solving dari masing-masing Kim yang
kan karena Kim di masing-masing daerah kan punya karakter sendiri, punya ciri khas sendiri dan, eee, problematikanya kan macam-macam gitu ya. Apa aja, Bu? Karena kita yang resmi itu baru di 2021 ya, jadi ibaratnya masih bayi sekali gitu kalau kita bilang ya, yang bisa kita lakukan adalah koordinasi dulu. Jadi awal itu kita melengkapi struktur gitu. Di Kim Karena Nusantara itu sendiri? ya, karena keinginan kita adalah, struktur itu diisi oleh teman-teman mewakili, timur, barat, tengah gitu ya. Jadi supaya masuk di tiap-tiap provinsi ada wakilnya dan kemudian waktu itu kita sepakat Kang Yusartiman itu sebagai Ketua Kim, Nusantara. Nusantara, kemudian Pak Zainal Muhyiddin sebagai Wakil Ketua, Mas Boni, ya Bobi Nila Prasantayuda itu sebagai sekretaris, saya bilang sekjen gitu ya, biar Iya. keren lah gitu. Kemudian bendaranya Mbak Rizky. Jadi awal itu ya hanya itu, kemudian kita harus memikirkan kira-kira, untuk struktur tuh yang divisi-divisi apa yang dibutuhkan. Nah, itu kita mulai isi gitu. Nah, sementara ini harapan kami, keinginan kita adalah terbentuk Kim di wilayah provinsi yang di-SK-kan oleh entah gubernur, entah itu dari Dinas Kominfonya, nggak jadi masalah buat kami. Nah, nanti kalau bisa tuh mewakili 34, provinsi yang ada di Indonesia. Sehingga kita punya target minimal 2022 itu bisa sampai ya separuh lah gitu. Misalnya ada, 20 saja, kita itu sudah akan bisa dengan mudah untuk bergerak gitu. Nah, apalagi kemudian keluar Permen Kominfo di nomor 8 tahun 2019 yang menyatakan tertulis jelas bahwa kelompok informasi masyarakat adalah mitra dari pemerintah gitu ya dalam rangka untuk melakukan diseminasi informasi gitu. Jadi kalau dulu kan kita sebut dengan Adinda gitu singkatannya gitu. Apa itu Pak Adinda? Jadi itu fungsi Kim ya, nanti kita bisa inilah kita cerita. Jadi itu yang kita lakukan bagaimana kemudian mendorong tiap provinsi ini terbentuk Kim provinsi-provinsi. Nah itu sudah dimulai, Jogja sudah, kemudian, Jawa Barat sudah, lalu, Jawa Timur sudah ada. Kemarin Ambon sudah dikukuhkan, kemudian Kalimantan sudah dikukuhkan. Jadi, sudah ada 11, 12 lah gitu. Ini kita target kita belum 20 ini 2022 supaya nanti lebih mudah lagi kita bekerjanya gitu. Itu jadi kemudian kita, buat waktu itu sudah dibuatkan logo gitu, logo Kim Nusantara. Itu nanti bisa, digunakan oleh teman-teman yang ada di, daerah. Jadi pusat kemudian di bawahnya ada, daerah-daerah gitu ya. Ini kan kenapa kita urus AU supaya teman-teman juga bisa lebih bergerak menggunakan AU ini kalau misalnya diperlukan gitu. Kadang-kadang kan ketika mau mendapatkan, sponsor atau hibah itu mesti ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. HU-nya mesti ditanyakan ya. Ya, jadi itu kemudian kemarin ada beberapa yang untuk mengajak kerjasama gitu, tapi kita belum berani putuskan karena struktur ini belum betul-betul fix gitu ya, gitu. Itu sih, Mas, ya sambil berjalan karena masih bayi yang Nusantara ini. Jadi kalau kita mau besar ya harus didukung, didorong oleh teman-teman yang ada di provinsi gitu. Iya betul. Kan walaupun masih muda ukurannya ya, Kim Nusantara ini kan paling tidak sudah pernah berkunjung roadshow ke provinsi-provinsi ataupun bahkan ke kota seperti ke Batu sekarang ini. Melihat perkembangan Kim, sejauh mana optimisme daripada Kim Nusantara tentang Kim ini? Apakah memang benar-benar masih worth it lah untuk zaman sekarang dengan era digital? Bisa nggak kira-kira Kim ini bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang Kami, insya Allah lah ya, kami punya keyakinan gitu.
dengan adanya kesungguhan teman-teman, saya kira bukan hal yang mustahil gitu. Iya. Nah, ini di tim kami ada visi tentang media. Jadi ini sedang dipikirkan, kemarin lagi ada kerjasama dengan salah satu akademi komputer di Jogja. Jadi akan membuatkan website game gitu ya. Pokoknya kita gimana, karena dulu cita-cita kita itu bisa mewadahi teman-teman game. Jadi gini, kan teman-teman Kim ini ada yang punya usaha-usaha, ya semacam UMKM lah. Ya. Jadi kita pengen buat itu supaya mereka bisa go internasional, bisa mengenalkan masuk produknya. ya pasar global. Tapi dengan apa, nama Kim itu kan ya. Ya, Misalnya Kim Batuk, nanti Ya. apa nih yang bisa dimasukkan di situ, menjadi satu branding dari masing-masing Kim-Kim itu gitu. Itu sehingga tidak hanya sekedar informasi, tapi informasi itu tadi bernilai ekonomis gitu, Iya. gitu. Tetapi basisnya tetap pada Informasi, informasi. diseminasi Ya, jadi informasi. kan kita kan seringkali marketing susah, Iya. mau dijual kemana. Jadi teman-teman di level desa ini kita punya produk unggulan ini, tapi orang nggak pernah tahu gitu. Betul. Nah, Kim sebagai agen informasinya, Nah, ini sebagai loh ada, marketingnya. ya ini ada loh gitu di sini gitu. Ini kekhasannya, misalnya Anda mau piknik nih ke Batu gitu. Oh, Batu itu ada loh apa terkenal dengan beragam keripiknya, kemudian wisatanya ini. Nah, itu kan yang bisa nanti meningkatkan ekonomi teman-teman itu sendiri gitu. Itu sih Iya. cita-citanya itu seperti itu. Jadi ya memang pelan-pelan, dan kemudian kita juga ke masyarakat mulai banyak juga melakukan semacam kegiatan untuk mengingatkan warga di masing-masing Kim ya, memanfaatkan teknologi digital itu Iya. benar gitu. Jadi misalnya kayak di kota Pekalongan itu Iya. pernah ya. Jadi kalau sekarang kan sudah orang jarang nonton TV, itu saya lupa tahun berapa itu, 2014 itu. Kim itu malah meminta Pak Wali mematikan TV warganya di jam 7 sampai jam 9. Karena Gitu. itu waktunya anak-anak untuk belajar gitu. Jadi tidak terganggu oleh acara TV gitu ya, kan sinetron atau apa. Dan itu memang dilakukan, teman-teman gencar untuk mendorong itu. Jadi Iya. pokoknya Menarik. waktunya belajar itu harus dimatikan gitu, dan Ya. kemudian orang tuh harus mendampingi gitu. Apa saja yang dibaca anak-anaknya lewat HP ya, kemudian yang ditonton anak-anak. Karena kan dengan adanya digitalisasi ini sudah sulit sekali kita mau membatasi orang Iya, itu kan. menghindari nggak bisa. Iya, dan kita Saking derasnya teknologi. Nah itu, kecepatan teknologi kadang nggak sebanding dengan kesiapan kita di dalam menerima teknologi itu sendiri. Kelabakan Misalnya, kita. nah itu. Jadi fungsi teman-teman Kim adalah yaitu mendorong, ayo memanfaatkan teknologi digital itu ya dengan baik Iya. gitu ya. Termasuk juga mengerem juga. Nah Biar itu, anak-anak terutama ya. nggak terlalu. Nah, terus bisa juga dimanfaatkan loh, misalnya waktu kemarin masa pandemi ya Iya. gitu. Anak-anak Banyak nih yang daring. kemudian beralih ke penjualan online. Iya. Nah, itu ya terutama kalau sekarang kan istilahnya pengarus utamaan gender ya, kesetaraan Iya, gender. pengaruh Nah, tamaan gender. banyak yang kemudian Ibu-ibu. bapak-bapak itu yang di PHK, Iya. yang kemudian kehilangan pekerjaan, yang muncul kan ibu-ibu. Nah, Ibu-ibunya ya. diajarkan main untuk Instagram jualan Iya. apa gitu kan Iya. ya. Dagang di Shopee, di Itu Lazada, ya. ya. Atau dia punya produk apa dijual sendiri. Nah, itu yang teman-teman banyak lakukan gitu. Iya. Itu memberi kesadaran terutama pada hoax ya gitu. Iya. Itu yang paling berbahaya gitu. Iya. Nanti coba saya ingin tahu tentang hoki ini sebenarnya separah apa atau mungkin pengaruhnya sesignifikan apa terhadap dunia informasi yang ada di Indonesia. Nanti coba sebelum ke sana Bu Mani ya. Monggo silakan Iya. sambil dinikmati santai ini ya. Bu Mani, tadi sempat disebutkan di Permen
Nomor 8. nomor 8 tahun 2019 ya? Iya, kan 2010 kemudian Mhm. diperbarui lagi di 2000, Ada di sana ditegaskan bahwasanya Kim adalah sebagai mitra pemerintah. pemerintah. Sejauh ini Bu, kalau menurut pengamatan panjenengan dilihat dari kacamata Kim Nusantara, ini dukungan pemerintah terutama yang ada di tingkat provinsi, kota, itu bagaimana? Eee, Respon, pemerintah sebagai stakeholder terhadap peran Kim ini gimana? Pemerintah sebagai pemangku kepentingan itu juga memberikan support ya, karena Kim sebagai enabler itu bisa dipercaya gitu ya. Iya, Dan teman-teman Kim itu lincah sekali gitu kan. iya, Ini dulunya kan dari Kominfo, tapi mhm, teman-teman ternyata di daerah itu lebih kenceng gitu iya, jalannya. Ada yang ke Kemendes, ada yang ke Polhukam. Jadi mereka sudah bisa mencari sendiri gitu. mhm, Memanfaatkan bahkan, kemarin Jawa Timur tuh dapat bantuan dari Musrenbanknya iya, gitu, sudah dimasukkan ke situ gitu. mhm, Jadi dengan fungsi adanya Adinda itu tadi ya, akses informasi. Nah itu iya, kan teman-teman lebih lebih jagolah untuk mencari akses informasi iya, itu ya. Kemudian diskusi, lalu ada implementasinya di lapangan karena setelah dapat masalahnya apa sih masyarakat di sini, kemudian didiskusikan. Setelah itu baru kemudian diimplementasikan, diputuskan gitu. Ini informasinya mau dibuat seperti apa, kemudian networking. Nah, iya, penting sekali di dunia seperti sekarang ini kalau nggak ada networking berat gitu harus ya itu, gitu ya. iya, Kecepatan itu iya, kan dengan adanya networking. Tadi kayak teman-teman Kim malah banyak yang dengan Pak Wali Kota, Bu Wali Kota, Gubernur itu sudah kayak teman iya, gitu. iya, Kalau begitu denger Kim, wah udah iya, gitu. Ya langsung antusias, percaya iya, gitu. Oh ini bisa saya amanahkan kalau iya, dengan anggaran segini. Kemudian dari situ diseminasikan informasi itu, lalu aspirasi itu disampaikan. Kemudian ada advokasi aspirasi. Itu mhm. pentingnya gitu. Nah kan Kalau banyak. advokasi itu hubungannya dengan Kim, kira-kira arahnya kemana? Gini kan tadi misalnya tentang informasi tadi saya Iya, nyambung aja hoax ya. Nah itu kan perlu diadvokasi teman-teman itu. mhm, Jangan percaya saja dengan apa yang mereka lihat. Apalagi kemarin ya kayak COVID misalnya, iya, yang paling gres saja. Wah ini bisa menyebabkan ini, terus obat ini bisa dicari. Nah itu kan harus kita supaya masyarakat disadarkan hati-hati kalau membuka itu. Kan dulu banyak tuh Mas awal-awal itu penipuan. Anda mem-forward informasi ini bisa dapat apa gitu oh ya, iya, kan gitu. kayak pesan berantai itu ya? Nah terus, dengan mengirim ini 30 kali Anda masuk surga. Mhm, Lah itu kan berbahaya yang itu iya, iya, ya iya, kan. Jadi, iya, loh kok enak temen gitu. mhm, Oh, cuman iya, begini aja langsung masuk surga nggak usah gitu. sholat, Nah, nggak usah ibadah, nggak usah, kita sedekah segala kan. Nah, itu kan iya, berbahaya gitu. Kemudian terutama misalnya, informasi tentang kesehatan yang belum tentu benar. Nah, jadi teman-teman menyadari itu ada di, Kim, itu yang kemudian wah perlu ini. Kemudian masyarakat dikumpulkan, diundangkan dari, eee, narasumber dari bidang kesehatan. Jadi iya, masyarakat tahu, oh berarti itu hoax ya, itu. Dan kemudian warga itu terbiasa. Jadi kalau mereka ada keraguan, akan datang ke Kim. "Bener iya, nggak sih ini?" iya, Gitu. Nah itu kan, mhm, kita pelan-pelan mengadvokasi. Jadi hati-hati juga nanti kalau men-share informasi yang ternyata belum tentu benar iya, misalnya. Terus ada yang sekarang itu clickbait itu loh, oh itu. clickbait, Nah itu iya, kan juga mhm, hati-hati juga iya, gitu. mhm, Jadi artinya digital ini sebagai satu peluang, iya, tapi juga ancaman juga kalau mhm, kita tidak, waspada, hati-hati, ya. Kan mudah banget kita dipicu terutama konflik ya. iya. Nah, gitu. Gitu sih. Jadi antara cover dengan dalamnya udah nggak sama ya kalau clickbait kan gitu. Ya Iya, itu. mhm, Nah, mhm, orang kan, kadang-kadang gini, itu manusiawi ya, "Oh, saya dapat informasi ini," gitu. Kemudian pengen segera share, iya, karena pengen
aku loh yang pertama Iya, gitu. Padahal itu belum tentu benar, belum tentu nggak benar. dicek dulu Iya, gitu. Kan pengennya ya di advokasi mhm. hati-hati, cek Karena kecenderungan dulu. itu ya, manusia kepingin, menginformasikan lebih dulu daripada yang lain, itu Nah itu kan suatu kebanggaan tersendiri. iya Iya, kan? Nah, itu mhm. kan, manusiawi Iya, gitu. Itu secara manusiawi. psikologis memang pengennya saya dianggap yang Iya, duluan. Wong iklan aja yang pertama, kata mhm, yang terbaik itu kan iya. ada gitu. Nah Kecap selalu nomor nah, satu. nomor satu, yang lain nggak tahu nomor berapa, kan sama Iya, gitu. mhm, Jadi untuk mencegah supaya berhenti aja sampai sini gitu. Nah, dengan adanya kita kan ada WA grup Kim Nusantara juga iya, gitu ya. Jadi kadang-kadang teman di daerah juga ada yang ragu, ini benar nggak? Kita, share di situ, kemudian teman ada yang sebagian mencari atau apa, "Oh ini nggak benar," dikembalikan lagi, "Ini nggak benar," gitu. Jadi kita membantu juga teman-teman yang terkendala atas informasi-informasi itu, gitu. oke. Iya, Bu, menarik sekali nih pemirsa. Jadi apa yang, disampaikan, yang diceritakan oleh Bu Mani ini benar-benar menambah wawasan kita tentang Kim, yang selama ini kita tahu hanya mungkin di daerah kita sendiri. Akan tetapi di seluruh Nusantara nih berbagai macam, problematika, kemudian, keunggulan-keunggulan yang sudah Kim laksanakan, sudah Kim lakukan ini sangat luar biasa sehingga bisa memicu kita semuanya, Kim-Kim yang ada di daerah untuk, terus berkompetisi meningkatkan, potensinya masing-masing, menyesuaikan dengan kondisi daerahnya masing-masing juga. Rata-rata kendala apa yang pernah Kim, apa namanya, alami? Yang sudah pernah sempat diceritakan ke Bu Manik dari masing-masing game. Apakah, SDM ataukah mungkin karena pendanaan atau masalah apa yang paling banyak dialami oleh tim itu sendiri, Bu? Rata-rata sih teman-teman kalau yang sekarang sudah jauh lebih anu ya, lebih bagus gitu ya. Kalau dulu di awal kan ketersediaan SDM Iya, gitu. Kemudian kan anggota Kim ini kan terbuka. Jadi dari yang sepuh sampai yang muda itu ada gitu. Ada yang misalnya sudah 70 tapi di dalamnya ada juga yang 17 gitu. Itu kan gitu, ya. rentan Iya, konflik karena berbeda sudut pandang gitu ya. mhm, Apalagi sekarang dengan digitalisasi begini, yang sepuh ini kan susah untuk iya ngikuti yang iya, muda betul. kecepatannya. Jadi Mau nggak mau kegeser gitu ya? nah, gitu ya. Itu hal yang wajar gitu dan terus ini kan bukan organisasi profit. Iya Nah, itu beratnya adalah ketika kemudian mengalami kendala, dapat apa sih saya dari Kim gitu. iya, Jadi jiwa volunteer nggak semua orang itu punya, ada gitu. Itu yang menjadi kendala. Tapi alhamdulillah setelah kemudian teman-teman terlihat ya hasilnya itu malah oh pada mhm, seneng gitu iya ya. Saya menjadi bagian dari Kim itu seneng gitu, iya, menyenangkan ternyata gitu. ikhlas, Ya gitu karena itu tadi, ikhlas. Makanya saya bilang mereka itu banyak begini, s saya memberi itu kan sedekah gitu ya. iya Nah karena apa, nanti ketika saya mati itu saya pengen masuk surga. Jadi ya nggak masalah gitu, saya iya, bisa berbagi dengan teman gitu. Kalau dalam, apa, istilah Jawa saya bilang, "Urip ki kan mau mampir ngombe," gitu. iya, Jadi sebanyak-banyaknya ya kita bersedekah. Wong kita tuh kan pengennya mesti tujuannya ke surga atau apa ya, ada yang mau ke neraka. Jadi teman-teman itu nilai keikhlasan itu yang nggak ada di tempat lain iya gitu. Itu yang kemudian membedakan, oh Kim ini iya bener ya memang, ikhlas gitu ya. Ketika kita punya keikhlasan itu insya Allah lah gitu, iya ada ya, hal yang baik yang kita dapat, itu sih. iya. Nggih, Bu Mani, mungkin sebelum ke akhir daripada pembicaraan kita malam hari ini, Bu, ya, harapan ke depan panjenengan selaku, eee, pengemban tugas di Kim Nusantara, harapan untuk Kim ke depan, baik Kim Nusantara sendiri maupun seluruh Kim yang ada di Indonesia ini apa, Bu? Ya harapannya itu minimal mereka menyadari bahwa Kim itu satu komunitas yang berharga gitu ya, Iya artinya bisa benar gitu,
bahwa informasi itu bisa dikemas, kemudian bisa kita buat menjadi bernilai ekonomis. Sehingga kan mimpinya itu menekan kemiskinan gitu. Iya. Kenapa? Karena orang yang mempunyai informasi itu menguasai dunia gitu. Iya. Itu. Jadi kalau kita tahu informasi ini itu, wah kita akan cepat sekali untuk beradaptasi gitu. Itu jadi ketika kemudian mereka masuk ke KIM, tahu manfaatnya, oh iya ya dengan adanya KIM, buktinya saya bisa lebih baik hidup saya. Iya. Ya nuwun sewu, ada yang dulu misalnya, dulu tuh saya cuma tukang ngamen loh Bu, tapi begitu saya masuk ke KIM, hidup saya jadi berubah gitu. Saya dapat pekerjaan yang lebih layak, ya walaupun mungkin buat sebagian orang ya belum layak, tapi buat mereka itu satu naik kelas lah gitu. Terus Karena tahu banyak informasi dari ya KIM ada itu. yang misalnya saya kan cuma lulus SMP, masa hari gini lulus SMP, SMA, kita carikan paket apa, kejar paket itu ya. Iya. Nah, dan itu cari mana yang mau membiayai. Nah, teman-teman KIM mencarikan gitu. Terus kemudian ini ada loh peluang untuk usaha misalnya kegiatan ini itu. Nah, itu yang kita inginkan ya intinya teman-teman secara ekonomi meningkat gitu. Dari yang tidak ada menjadi ada. Level 1, level 2 itu loh kayak jualan apa itu? Mie. Apa dulu kan Mak Icih ya. Kamu pedes level 1, 2, 3, 4. Kalau sekarang itu ayam geprek. ricis no? Oh, Nah, ayam geprek misalnya. Level berapa? Jadi ya tingkat keekonomi dari level 1 naik ke 2. Tingkat pendidikan level 1 sampai 2. Kan misalnya kayak stunting, oh saya tahu anak itu butuh yang namanya gizi yang baik gitu. Oh untuk membuat masa depan anak yang lebih baik, apa yang mesti saya lakukan sebagai orang tua. Jadi membangun kesadaran bahwa saya mau maju kalau saya bisa memberdayakan diri saya sendiri. Jadi melalui KIM ini salah satu wadahnya untuk memberdayakan teman-teman, tidak hanya KIM sendiri tetapi juga masyarakat yang Orang ada lain, di ya. sekitar KIM. Itu tadi Iya. kan nanti kalau saya mati itu saya pengennya masuk surga aja lah gitu kan. Nah, Iya. jadi nggak sekedar share saya masuk surga, tapi saya ada effort saya dalam KIM ini apa yang bisa saya lakukan gitu. Iya. Nah, oke Bu Mani, menarik sekali. Untuk KIM Kota Batu sendiri kan barangkali akhir-akhir ini Bu Mani ada komunikasi dengan Kominfo Kota Batu, sehingga mau tidak mau kan tahu banyak ataupun lebih tahu agak banyak tentang KIM yang ada di Kota Batu. Bagaimana kiprahnya KIM di Kota Batu. Ini memang kalau kita rasakan berbeda dengan dulu ketika awalnya KIM lahir di Kota Batu ya, mungkin sekitar tahun 2008 2010-an lah ya. Nah itu saya tahu sendiri bagaimana perjalanan KIM ini dengan berbagai macam istilahnya fenomenanya. Jadi KIM ketika itu masih bisa bersuara melalui radio, melalui radio komunitas, kemudian naik lagi levelnya, kita sudah mengenal internet, kita mulai belajar blogger itu atau WordPress, kemudian naik lagi ketika kita mengenal dengan sosmed, kita belajar sosmed, bagaimana kita menyampaikan informasi di sosmed, kemudian sekarang ini ada TV Desa. Kira-kira melihat perkembangan ini ada nggak mungkin kesan pesan khusus yang barangkali mau disampaikan oleh Bu Mani ke KIM Kota Batu sendiri? Nggak hanya KIM Desa Sumberkonto, tapi seluruh KIM yang ada di Kota Batu. Terus terang saya excited gitu ya. Saya nggak menyangka bahwa KIM TV Desa itu bisa sampai seperti ini gitu. Jadi ekspektasi saya itu tadinya nggak seperti yang saya bayangkan, oh TV Desa gitu aja gitu ya. Mungkin kayak TVRI istilahnya kan saya bilang. Ternyata pas saya ketemu kemarin saya bilang ke Pak Andri, loh Mas,
Kimnya di sini masih muda-muda dan luar biasa geraknya itu ya, kalau saya bilang ini kecepatan seperti ini kalau tidak dimanfaatkan, kemudian kita dorong terus sayang gitu, karena Iya. sudah ada gitu. SDM sudah tersedia, kemudian support dari perangkat desa juga besar Iya. gitu. Jadi memungkinkan gitu. Makanya kan saya lihat ini kan bisa dikembangkan wisata. Iya. Jadi jangan hanya sebatas pada informasi yang statis aja ya. Iya. Dikembangkan misalnya wisata desa ya, tourism itu kan luar biasa. Kemudian tidak sekedar smart city tapi ada smart village gitu. Iya. Itu kan bukan sesuatu yang mimpi tapi bisa gitu loh dikerjakan gitu. Iya. Dari hal-hal yang kecil, dan saya yakin teman-teman ini kan masih muda jadi energinya itu masih Ya, besar. mudah-mudahan. Nah, itu Ya. ya. Saya sangat ini sekali, sangat berharap banget dan saya yakin gitu. Iya. Bisa jauh Optimis ya. melampaui itu. Ya, apalagi dari 24 kelurahan kan Desa. sudah desa ya, Desa ada dan kelurahan. 20 sudah ada 23 TV Iya. desa gitu. Nah, hanya memang perlu kreativitas, inovasi ya. Kan sekarang tuntutannya digital itu kan siapa nggak kreatif, nggak inovatif ya ibaratnya Akan kalau ketinggalan. ya beriklan itu kita punya peluang walaupun kecil itu kan kita dapat kok ini gitu. Iya. Dan setelah saya lihat loh ini kan banyak banget wisata yang bisa dikembangkan oleh teman-teman KIM TV desa. Jadi artinya kita sudah bisa bukan sekedar ini ya sudah bisa dibuat, misalnya kita buat time schedule ya. Iya. Jadi Senin sampai Minggu itu apa sih nanti kita gitu. Dan saya berharap banget ini bukan sekedar sampingan ya, tapi ini nantinya menjadi unit bisnis yang bisa dikelola oleh KIM kan gitu. Ya, mudah-mudahan. Bernilai ekonomi kan di situ gitu. Jadi kalau teman-teman ngisi konten itu tidak hanya sekedar ngisi gitu aja, tapi ini bisa dikelola. Satu saat ada struktur organisasi TV desa gitu ya. Apalagi sekarang konten creator kan mahal banget itu dicari itu kan. Iya. Iya, betul. Ya kan di mana-mana lagi orang nyari konten creator. Jadi maksudnya dengan tidak terbatas, jangan gini ya, kadang-kadang bukan terbatas alatnya, terbatas Iya. dana. Jadi enggak bisa jadi kendala. Enggak ada sekarang seperti itu tuh nggak bisa. Wong kita pakai handphone aja bisa Udah kok cukup. gitu. Nah ya, tinggal bagaimana kemudian kita bisa membuat kemasan gitu ya yang lebih bagus gitu. Siap. Mudah-mudahan ya. Amin. Iya, jadi bisa bersaing dengan yang lain. Saya yakin. Alhamdulillah. Iya, Masya Allah, luar biasa. Ya, pemirsa Sumberguna TV dimanapun berada, sudah banyak sekali apa yang sudah disampaikan oleh Bu Mani tadi dalam pembicaraan kita di acara Ngobrol Santai pada malam hari ini. Dan kebetulan mumpung saya tidak lupa, kita sekarang lagi berada di Begundu Cafe, salah satu kafe alam yang ada di Desa Sumbergonto. Barangkali kalau panjenengan mau datang ke sini reservasi, mau ikut rame-rame di sini untuk menikmati alam sambil menikmati makanan khas Desa Sumbergonto ataupun Kota Batu, silakan menghubungi di sini. Kontaknya. Ini tidak di-endorse ya. Ya, terima kasih Bu Mani atas waktunya, segala sesuatu yang sudah Ibu ceritakan di malam hari ini kepada TV Desa dan seluruh pemirsa yang ada di seluruh dunia yang barangkali menikmati acara Sumberguna TV. Luar biasa, banyak added value atau nilai tambah yang bisa kami ambil dari hasil pembicaraan kita malam hari ini. Dan saya berharap nggak hanya sampai di sini, barangkali suatu saat kita bisa berkomunikasi lagi walaupun nggak lewat podcast seperti ini, tapi mungkin offline, online ya. Itu harapan kami ke depan seperti itu, Bu Mani. Amin. Ya,
Terima kasih atas informasinya, terima kasih sekali lagi atas waktu yang sudah Ibu luangkan, karena Ibu jauh-jauh dari Malang datang ke Kota Batu yang dingin ini hanya untuk bertemu dengan kami TV Dari Desa Jakarta Sumberkondo. loh saya. Oh iya, dari Jakarta, iya ya, Mas, luar biasa Karena nggih. pengen banget Iya, penasaran gitu pengen lihat iya, ke Batu gitu. nggih. Dan, mohon maaf barangkali mungkin, kita di sini dalam menyambut panjenengan barangkali kurang tanggap tangguh gupuh miwah suguh. Ini mohon maaf ini ya, Bu Mani ya. Mudah-mudahan, ke depan Bu Mani tetap diberikan kesehatan, kekuatan, Amin. panjang umur yang, barokah dan tetap tidak pernah berhenti untuk menebar kebaikan, di apa, di waktu-waktu yang Ibu punya untuk, generasi muda, nggih. Oke, Iya, tetap semangat tetap ya. semangat, betul, nggih. Terima kasih kepada semua pemirsa yang sudah setia menemani kita dalam acara ngobrol santai ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di acara ngobrol santai di edisi yang lain. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.